Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan MJ Trader. Oke teman-teman ya, hari ini kita coba analisa market lagi nih ya. Kita coba cek market yang mana sinyal untuk hari ini kita bisa pantau dan open posisi di situ ya. Langsung saja kita buka MetaTrader-nya. Oke, sekarang kelanjutan yang kemarin ya teman-teman ya. Yang kemarin sudah selesai ya. Ini kita hapus dulu nih semuanya ya. Oke. Sekarang kita mulai dari AUD USD nih. Oke, apakah AUD USD ini low-nya valid? Nah, belum teman-teman ya. AUD USD low-nya akan valid jika berhasil mengambil fraktal di kirinya. Oke, ini fraktalnya. Nah, ini adalah fraktal di kirinya dan market ini akan valid ya, low ini akan valid jika mengambil fraktal yang ini. Nah, jika dia ngambil ini, kita bisa cek dulu di mana high-nya gitu ya. High-nya yang terbaru ada di, bentar ya, sini teman-teman ya. Nah, ini high-nya untuk AUD USD, high valid ya. Nah, yang ada fraktal itu ini adalah high valid. Oke. Kenapa itu high valid? Karena di situ terjadi boss, di breaknya low valid gitu ya. Nah, ini low valid yang di break. Oke, ini break of structure sell. Jadi biasnya sell. Kenapa ini low valid yang di break? Nah, jadi ceritanya low ini itu sebelumnya adalah low valid karena low ini telah mengambil inducement atau telah mengambil fraktal high di kirinya. Nah, dia telah mengambil fraktal high di kirinya. Oke, setelah itu low-nya di break, jadi high tertinggi sebelum terjadi breakout adalah high valid, seperti itu ya. Oke, nah jadi range-nya untuk AUD USD adalah ini, dari high ke low ini ya. Oke, low-nya di harga, sebentar saya cek dulu, 42. tujuh ya ini ya. Oke, nah jadi low ini akan valid jika membreak atau menyentuh ya, menyentuh saja dia sudah valid, tidak harus breakout tapi sentuhan pun sudah valid ya. Beda kasusnya dengan breakout, kalau breakout itu harus body ya. Nah, jadi untuk sekarang biasnya sell dan
sekarang law nya belum valid, jadi kita tidak perlu pasang garis horizontal itu. Nah, kita tinggal tunggu dia breakout. Nanti kalau sudah breakout, kita bisa cek di atas EQ order blocknya. Nah, salah satunya ada di sini satu ya, di sini juga, dan di extreme ya. Oke, itu nanti ya, belum dikonfirmasi, kita tunggu dulu. Sekarang kita pindah ke XAU USD. Oke. XAU USD, apakah law ini valid? Nah, law ini belum valid ya, karena belum mengambil fraktal di kirinya. Nah, jika harga mengambil fraktal di kirinya, fraktal high di kirinya ini, maka law ini akan valid dan kita boleh pasang garis horizontal di situ. Tapi sebelumnya kita cari high-nya. High-nya konsepnya seperti tadi ya. Oke, high yang valid ada ini. Ini high yang valid. Dua 205863. Oke. Nah, kenapa high itu valid? Karena law di kirinya ini valid ya, dan dia breakout nih, yang candle breakout body yang ini ya. Nah, ini breakoutnya. Nah, yang breakoutnya candle yang ini, dia breakout body bukan ekor ya. Oke, terus kenapa law ini valid gitu ya? Nah, karena law ini sebelumnya dia naik mengambil fraktal di kirinya, jadi law ini valid, dan ternyata law nya di break gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal nunggu law ini valid. Nah, sebentar lagi sepertinya law ini akan valid teman-teman ya, karena sudah mau naik nih mengambil fraktal. Jika law ini valid, maka kita bisa dapat range biasnya sell. Jadi kita tinggal menjadi seller ya, kita tinggal cari titik-titik sell di mana. Oke. Ini adalah fraktal yang harus diambilnya, atau pullback yang harus diambilnya. Oke. Terus kita tinggal cari dengan menggunakan Fibonacci dari high ke low seperti ini. Di area EQ atas ya, di atas area EQ kita tinggal cari order block. Nah, di sini ada satu. Nah, jadi teman-teman nanti sell di sini ya. Oke, sudah. Nah, itu. Terus satu lagi di sini. Terus satu lagi ada di sini.
susah ya kalau candlenya kecil. Nah itu, jadi ada area yang berpotensi untuk tempat kita sell. Jadi nge-sellnya nanti di sini aja, satu candle ini ya. Dari high ke low. Nah, di sini potensinya 4R ya. Jadi teman-teman bisa sell limit di sini, tapi pastikan dulu apakah low-nya itu valid, karena harus ngambil fraktal di kiri itu dulu. Oke, jadi sinyal untuk XAU USD itu udah sell ya, dan tempat area open posisinya ada di situ. Oke, pair selanjutnya ya, kita buka Euro USD deh. Oke, Euro USD ini low ya. Low ini apakah valid? Oke, belum valid ya. Sebentar, aduh sayang banget ya. Low ini belum valid teman-teman, karena fraktal di kirinya itu belum disentuh. Nah, jika low itu disentuh, jika fraktal itu disentuh, maka low valid ya. Oke, setelah itu kita cari high validnya. High validnya syaratnya sama kayak tadi ya. High low-nya belum ngambil inducement. High low ini belum mengambil. Ini high low mengambil di kirinya. Nah, ini valid nih. Jadi high validnya yang ini di harga 9676. Oke, terus bias sellnya adalah breakout sell nih. Nah, dia breakout body ya. Tuh kan. Terus low ini valid ya. Low-nya itu sebelumnya valid karena mengambil ini. Mengambil fraktal high di kirinya. Menyentuh ya, menyentuh. Oke, sudah nih. Nah, jadi range-nya segini. Jadi ini biasnya sell, karena breakout structure terakhir adalah breakout sell. Dan konfirmasinya low-nya belum valid karena belum mengambil high di kirinya ya. Terus dimana kita open posisinya jika low ini valid, kita bisa tarik T-bond nih dari high ke low. Nah, terus di sini ada nih di atas area EQ ada order block. Order block itu apa, Bang? Order block adalah candle pullback ya. Lebih bagus lagi candle itu ada fraktalnya. Nah, itu. Jadi teman-teman nanti open posisinya di sini. Di candle ini. Nah, sell aja di sini. Ketika harga masuk ke dalam candle ini, silakan sell dengan target di low-nya ya. Nah, di sini dapat 2R ya. Dengan target terjauhnya itu di low validnya.
Oke, sudah. Terus apalagi nih, kita buka NZD USD ya, kita coba cek. Oke, NZD low nya belum valid karena inducement atau fraktal di kirinya itu masih yang ini. Oke, dia harus ngambil ini dulu baru low nya valid. Setelah itu kita cari high nya lagi. Nah, kita siap-siap dulu cari high nya, apakah ini. Nah, tidak, karena low nya tidak memotong high di kirinya. Apakah ini? Nah, ini bukan, karena low nya tidak memotong. Nah, apakah ini? Tidak ada low nya. Apakah ini? Nah, ini low di kirinya memotong high di kirinya, gitu kan. Nah, biasanya juga sell di sini. Nah, ini high validnya, sebentar, 62034 ya. Oke, setelah itu breakoutnya yang mana? Nah, ini breakout sellnya. Nah, candle yang ngebreak, candle yang ini. Jadi kita dapat biasnya sell. Oke, terus kenapa low-nya valid? Low ini valid karena ngambil fraktal di kirinya, gitu. Sorry 98. Nah, udah ya. Oke, jadi high-nya kita sudah ketemu, low-nya masih belum valid. Jadi jika low ini masih turun, maka fraktal akan berpindah lagi ke sini atau ke sini atau ke sini ya, kita ikuti saja. Yang jelas selama fraktal high di kirinya belum diambil, maka low-nya belum valid. Jadi kita tidak boleh trading ya. Apalagi nih, GBP USD sekarang sudah 2 menit lagi ya. Nah, GBP USD high valid nih, low valid nih. GBP USD low ini valid. $25.960. Oke, kenapa? Karena dia mengambil fraktal di kirinya nih. Nah, ini diambil 64340. Oke, terus kita cari high-nya gitu ya. Apakah ini? Tidak, bukan, karena low-nya tidak mengambil fraktal di kirinya. Apakah ini? Bukan. Apakah ini? Bukan, masih tinggi high ini. Apakah ini? Bukan juga, masih cari lagi. Nah, ini high valid nih. Ini high valid di harga 27652. Oke, kenapa high itu valid? Karena dia breakout low valid sebelumnya, low valid di kirinya. Nah, kenapa low ini valid?
Oh, ini valid karena sebelumnya dia ngambil high di kirinya kan, tuh. Nah, ini high di kirinya. Saat dia ngambil high ini, low itu valid. Nah, sudah. Setelah itu harga naik dan low valid ini di break. Maka ketika terjadi breakout ya, ketika terjadi breakout structure, candle tertinggi sebelum terjadi breakout itu akan menjadi high valid. Nah, candle tertinggi adalah ini. Nah, seperti itu. Jadi range-nya kita sudah dapat ini. Dari low ke high. Setelah itu kita tinggal cari di mana order block. Nah, di atas garis EQ. Apakah ada order block? Ada nih. Apakah ini? Bukan. Apakah ini? Bukan, karena sudah termitigasi. Kita cari yang fresh ya. Nah, ini ada satu ya. Candle pullback, candle yang ekornya lebih panjang dari kiri dan kanannya. Kalau kita ngambil sell berarti ekor atas ya. Nah, ini adalah candle pullbacknya. Nah, itu. Terus karena candle ini tidak apa ya, tidak fresh karena banyak banget ya anak candle yang masuk, maka kita pilih candle terakhir yang keluar dari area order block ini. Candle terakhir yang keluar inilah orderan kita ya, sekecil ini. Nah, ordernya di situ ya. Terus targetnya jauh loh ya, target sebenarnya itu ada di low valid, tapi kita cukup di 2R atau 3R saja. Jadi ini masih nunggu ya, tapi kita udah dapat sinyal sell. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman ya. Semoga saja bisa bermanfaat. Cara analisa paling simple dan profitable dengan RR yang banyak banget, RR-nya besar banget, stop loss-nya kecil tapi take profit-nya berkali-kali lipat ya. Saya rasa itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.